Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 13 bangunan di Tanjung Redep, Kabupaten Berau ludes dilalap api. Hanya karena diminta mencabut isi daya ponsel, seorang pria di Tarakan tega melukai temannya. Ketua MPR RI mendukung konsep Presiden RI yang menjadikan Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara sebagai pusat politik pemerintahan. Api yang membakar permukiman warga di Jalan Milono, Tanjung Redep, Berau ini terjadi pada Minggu dini hari. Bangunan yang rata-rata terbuat dari bahan kayu membuat api cepat meluas. Peristiwa tidak terduga itu menyebabkan warga panik dan masing-masing dari mereka berupaya menyelamatkan diri bersama harta bendanya. Tercatat 13 bangunan yang hangus terbakar. Salah satu warga menyatakan api mulai terlihat dari toko penjual barang-barang terbuat dari plastik. Itu terjadi sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Api kemudian cepat menjalar karena bangunannya saling berdekatan. Soalnya nggak tahu arahnya dari mana. Cari dasarnya pertama mulainya kemana, soalnya sudah apinya sudah meluap itu dari sana sampai sini kan. Tapi yang awalnya belum tahu itu menimbulkan di sini toko plastik, itu kan kebakar gitu. Apinya meluap dari sini lebih parah. Kalau dilihat dari kondisi ini ada berapa rumah tadi sampai lihat? Kalau kondisi rumahnya nggak tahu berapa, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan banyak ya. Terjadi pukul berapa tadi kira-kira? Kalau nggak salah, kalau bukan jam 3, jam 4 itu. 4 ya? Saat api masih membara, warga hanya bisa pasrah. Mereka pun terpaksa membiarkan sebagian dagangan yang berhasil diselamatkan itu ditaruh sembarangan di tepi jalan. Tidak ada laporan terkait korban jiwa pada musibah kali ini. Dan penyebab pasti kebakaran akan diselidiki oleh polisi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah kondisi di lokasi kebakaran Jalan Milono, Tanjung Redep, Berau pada Minggu 26 Januari 2025 siang. Areal yang sebelumnya dipenuhi bangunan yang dijadikan tempat berteduh sekaligus tempat usaha bagi warga, kini hanya menyisakan puing-puing. Sementara sejumlah petugas pemadam masih terus berjibaku memadamkan sisa-sisa bara api. Ini dilakukan untuk mengantisipasi agar bara api tersebut tidak lagi memunculkan kobaran baru. Dari data sementara dari BPBD terdapat 13 unit rumah yang dihuni 85 jiwa menjadi korban dalam musibah kali ini. Data tersebut dimungkinkan masih bertambah karena petugas masih terus bekerja mendata jumlah bangunan lainnya. Untuk sementara kita masih melakukan pendinginan sampai saat ini karena ada satu bangunan yang memang menjual bahan-bahan yang dari plastik atau bahan yang sudah terbakar. Untuk saat ini data dari BPBD ada berapa rumah Pak yang terdampak Pak? Sementara untuk data sementara ini ada 13 13 rumah. Kemudian ada 85 jiwa. Ini data sementara. Tindak lanjutnya adalah pertama-tama korban kebakaran ini dapat difasilitasi baik itu secara bantuan-bantuan berupa
mungkin berupa yang terbakar, biasanya bahan sembako segala macam. Dan juga kami sebagai lurah menindaklanjuti untuk menghubungkan kepada dinas-dinas terkait untuk berkoordinasi untuk mendapatkan fasilitas buat mereka jadi korban kebakaran. Itu langkah awal. Posko bantuan untuk para korban kini telah didirikan. Di posko tersebut sudah disiapkan bantuan siap saji dan air bersih termasuk petugas medis. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Longsor di kawasan Geraha Indah Balikpapan Utara ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Peristiwa ini menyebabkan satu rumah rusak berat dan satu rumah terdampak. Pihak kelurahan mengaku sudah memberi imbauan kepada warga agar lebih waspada. Peringatan itu diberikan menyusul musibah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka harus memberi peringatan karena kawasan tersebut sangat rawan. Jadi kami menerima laporan dari warga bahwa sekitar jam 7 pagi hari ini terjadi longsor rumah warga di RT 37 Kelurahan Geraha, Jalan Purnawirawan 9. Jadi memang beberapa hari terakhir curah hujan tinggi. Memang di daerah ini sebelumnya memang sudah teridentifikasi daerah yang rawan longsor, dan kami juga sudah menghimbau, dan hari ini pagi ini terjadilah longsor itu. Sementara penghuni rumah mengaku longsor di kawasan tersebut sudah 2 kali terjadi. Saat longsor pertama kondisinya belum membahayakan. Namun kali ini mereka cemas karena longsornya sudah sangat membahayakan. Sebelum saya pindah ke sini, ini udah ada duluan sih rumahnya. Itu berapa tahun tuh kira-kira? Mungkin sekitar 5 tahunan lebih ya. Karena saya di sini aja sudah hampir 3 tahunan. Yang ada tahu di sini runtuhnya tadi pagi ya? Ya benar, ini runtuhnya tadi pagi untuk runtuh yang ini. Untuk sebelum-sebelumnya udah pernah runtuh, cuman ada jangka waktu cukup lama sih. Kebetulan ini juga musim hujan, terus tadi pagi rubuh dan udah separahnya. Korban jiwa ada? Selengkaranya nggak ada ya korban jiwanya, karena sudah tidak ada penghuninya di rumah ini. Berarti material aja ya? Benar. Mengantisipasi longsor susulan, pihak kelurahan meminta bantuan PLN agar memadamkan aliran listrik pada rumah yang terjadi longsor. Sementara, warga diminta untuk lebih waspada mengantisipasi longsor susulan yang mungkin akan terjadi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Material bangunan berupa kayu ulin, semen 15 sak, pasir dan batu gunung yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD akan diberikan kepada warga. Sasarannya adalah korban bencana alam di Jalan Gerilya, Gang Sepakat 13, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Sabtu siang. Bantuan diberikan untuk meringankan beban, sekaligus memudahkan korban memperbaiki bangunan rumahnya yang rusak akibat peristiwa tersebut. Warga yang menerima bantuan mengaku kerusakan akibat pergeseran tanah ini menyebabkan cukup berat. Mereka pun masih diliputi was-was lantaran pergerakan tanah masih terjadi. Rencananya pemilik bangunan akan melapor ke Dinas PUPR Kota karena pergerakan dan pergeseran tanah diduga kuat akibat aktivitas proyek yang sengaja membuang material tanah ke lahan milik warga.
kondisi rumahnya hancur total. Sekarang yang diperkirakan 2 rumah. Dua rumah. Rusak parah ya? Dihancurkan dulu. Nggak tahu nanti yang lain menyusul apa enggak. Dan Tapi ini masih ada pergerakan atau gimana Pak? masih Terus bergerak ya? tiap menit, bahkan kalau per jam itu kenceng pergerakannya. Rencana ini untuk kedepannya ke PUPR, mau ke kantor lurah dulu, minta surat rujukan, baru ke PUPR ya, untuk pengajuan ini. Pengajuan apa nih Pak? Karena di atas itu kan ada pengupasan tanah, pembangunan miliknya PUPR, yang dibuang ke tanahnya Pak Jayadi. Sementara analisis BPBD menyatakan pengambilan foto udara untuk memetakan kondisi di lokasi tersebut sudah dilakukan. Pemetaan ini dinilai penting untuk mengetahui dan memastikan sebab pergeseran tanah tersebut. Dalam menghadapi cobaan ini, mudah-mudahan ada Berada di lokasi kejadian, rumah ini bergeser Pak. Jadi kalau Bapak lihat posisinya dulu rata ini Pak. Rata ya? Ya, ini bergeser maju, bergerak lebih dari 4 meter. Lebih dari 4 meter gesernya? Lebih dari 4 meter. Nah, makanya kami hari ini turunkan tim untuk ngedrone untuk melihat dari sisi bukit menuju ke bawah, apakah gerakan itu setempat aja atau dari atas rata pergerakan itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga minta kepada pemilik rumah untuk sementara mengungsi ya, karena rumahnya itu tidak aman, masih ada gerakan. Dan dari kita sendiri sudah memberikan bantuan, namanya basimban itu Pak ya, ada kayu. Kemudian hari ini insya Allah datang pasir dengan semen. yang ini supaya nggak nyantol ke Terkait bantuan yang diberikan, BPBD berharap beban warga terkurangi dan mereka bisa segera memperbaiki kerusakan pada rumahnya. BPBD juga mengimbau warga untuk tetap waspada, terutama saat hujan mengguyur. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai jenis kendaraan yang melintas di jalur Samarinda Bontang terpaksa harus ekstra berhati-hati. Ini karena jalur tersebut terendam banjir usai diguyur hujan sepanjang Minggu pagi. Tingginya genangan menyebabkan sejumlah pengendara memilih berbalik arah karena khawatir akan keselamatan dirinya. Tidak hanya banjir, pengendara juga terhambat akibat tiang listrik yang rubuh lengkap dengan kabel-kabelnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pengendara memilih berbalik arah untuk mencari jalur alternatif. Pengendara buru-buru meninggalkan tempat tersebut karena kabel yang ambruk bersama tiangnya itu menimbulkan percikan listrik. Saya dan keluarga kan mau ke Sangatta, tapi karena banjir besar cukup deras di beberapa titik itu mulai dilempake Sungai Siring sampai ke pos polisi itu dekat Morabadak itu. Tinggi sekali, ratusan mobil motor terjebak banjir, pakai ada putar balik untuk menghindari kendaraannya mati di dalam banjir itu. Ya, selain banjir tadi ini ada juga kabel listrik PLN yang patah tiangnya, terus kabel-kabelnya masuk ke jalan raya itu di dekat itu tuh PLN Sabera. Warga berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan banjir di kawasan tanah datar. Ini dinilai penting karena jalur tersebut termasuk akses utama menuju wilayah utara Kaltim seperti Bontang, Kutai Timur hingga Berau, termasuk dari Provinsi Kalimantan Utara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.